Saatnya Anda ikuti acara Kita Setara, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara Kita Setara hari ini, Kamis 9 Maret 2023, kembali kita hadirkan melalui Pro 1 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Kita Setara sore hari ini sudah berkenan hadir dua narasumber kita yang sudah ada di studio RRI Palembang, yang akan bersama kita dengan topiknya hari ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa tunagrahita yang ada di SLB Negeri Pembina Palembang. Kita kenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama Ibu Samsidar SAG, SAG, Guru SLB Negeri Pembina Palembang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Samsidar. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu, iya selalu cantik nih Ibu ya, luar biasa. Kemudian pendengar, satu lagi narasumber kita, yakni siswa SLB Negeri Pembina Palembang, M. Rizky Ramadan. Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, suaranya kurang deket dong ke mic-nya. Apa kabar Rizky? Alhamdulillah sehat. Sehat, namanya pas banget ini, ntar lagi kita mau bulan suci Ramadan. Namanya M. Rizky Ramadan. Lahirnya tanggal berapa Rizky? Masih inget nggak tahunnya tanggal berapa? 2007. Lahirnya 2007. Betul ya Ibu? Iya. Benar. Tanggalnya? Tanggal Ayo. Tanggal 6 bulan? 10. Bulan 10 Oktober ya. Iya baik. Sehat ya Rizky? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat ya. Baik. Baik pendengar dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi melalui acara Kita Setara. Tema hari ini adalah berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam PAI bagi siswa tunagrahita di SLB Negeri Pembina Palembang. Kita akan juga mengajak Anda untuk bergabung di line telepon kita di 369977. Baik pendengar, kita akan hadirkan Kita Setara untuk Anda, namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo, Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baik, kita lanjut kembali. Iya, selamat sore untuk Anda yang baru bergabung. Baik, Ibu Samsidar, Ya, bisa mendengar kita ya? insya Allah bisa. Iya. Baik, ini ada sedikit gangguan ini. Baik, Ibu Samsidar, kalau kita boleh tahu, Ibu di SLB Negeri Pembinaan sudah berapa lama Ibu? Ya, kalau sekarang ini memasuki tahun ke-8. Tahun ke-8, Iya. itu sudah 8 tahun ya? Ya, lebih kurang Iya. 8 tahun. Baik, sudah 8 tahun. Khusus pendidikan agama Islam ya? Ya, Oke. Kemudian untuk Ibu Samsidar sendiri, untuk siswa yang diajar di SLB Negeri Pembina kelas berapa saja? dari kelas 7, 8, 9 sampai kelas 12. Kelas 7, Iya. 8,
9, 10, 11, Oh, 12. berarti beberapa iya. kelas diajar ya. Iya. Khusus mata pelajaran Pendidikan agama agama Islam. Islam. Baik, Ibu, ini kan kita ketahui mereka kan siswanya ada kebutuhan khusus namanya tunagrahita ya. Iya. Berarti ini ada kaitannya dengan kekurangan dari segi intelijensinya. Iya, Ya, betul. seperti apa Ibu? Ya, kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus yang dalam kesempatan ini tunagrahita, mereka itu mempunyai keterbatasan intelektual di bawah rata-rata orang biasa yang yang ditandai oleh keterbatasan intelektual dan juga kemampuan kecakapan komunikasi sosial. Itu untuk anak tunagrahita. Tunagrahita seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi untuk nilai IQ-nya sendiri berapa Ibu itu kalau untuk tunagrahita? Iya, kalau dilihat dari karakteristiknya itu anak grahita itu kita bagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama itu tunagrahita ringan. Ringan. Yang kalau menurut teori itu sekitar 6955 gitu kan. Itu tahapannya grahita ringan. Kemudian grahita sedang itu sekitar 54-40 gitu ya menurut teori. Kemudian kalau grahita berat ya 39 sampai 25 itu Iya, teori baik. gitu. Jadi mereka itu punya kemampuan dan keterbatasan masing-masing Iya. gitu. Kalau untuk Rizky sendiri ini termasuk grahita yang mana Bu? Kalau di sini termasuk grahita ringan. Grahita ringan Iya. ya. Oke, grahita ringan. Jadi bisa dikatakan dia hampir bisa disamakan dengan anak normal lainnya ya. Iya. Oke, walaupun sebenarnya dia tetap bahwa intelijennya memang masih di bawah standar gitu ya Iya, Bu. karena dia bisa membaca, bisa Bisa menulis, tidak ada hambatan bisa. juga. Iya, cuman penyederhanaan dalam penyampaian materi Baik. gitu. Nah, Ibu, ini kan mereka tunagrahita dan sedikit agak lambat menerima. Nah, ini Iya. bagaimana Ibu memberikan pembelajaran buat mereka gitu? Nah, sesuai dengan topik kita pada hari ini tentang pembelajaran pendidikan agama Islam Iya. untuk anak ABK yang dalam kesempatan ini kita mengambil topiknya tentang anak grahita, maka tentu kita tidak lepas dari metode ya Bu ya. Metode sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan anak Iya. agar apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu bisa dipahami Terserap anak. ya. Iya, gitu. Baik. Banyak metode ya tergantung dari kemampuan anak itu sendiri. Jadi mereka metodenya beda-beda setiap siswa. Berbeda-beda setiap siswa. Misalkan sama Rizky beda ketika dengan yang teman lainnya. Iya. Oke, jadi beda-beda. Nah, untuk menentukan perbedaan pembelajaran seperti itu seperti apa nih Bu Samsida? Iya, untuk menentukan itu kita lihat dari asesmennya dulu. Sebelumnya kita kita belajar dulu, kita paham ini karakteristik anak ini seperti apa. Maka itu kita bisa kelompokkan ya Bu ya. Ini anak ini kategorinya yang ringan, berarti kelompoknya seperti ini, dikelompokkan. Ada kelompoknya. Kemudian kalau yang sedang berarti begini. Nah, karena metodenya yang berbeda-beda tadi. Kalau misalnya dia metode ceramah gitu kan, itu sesuai materinya apa, misalnya tentang rukun iman gitu ya, tentang rukun iman. Nah, itu tidak bisa dengan praktek, karena itu berkaitan dengan akidah. Ya, kita tidak mau tidak mau dengan ceramah, kemudian dengan penyederhanaan bahasa gitu. Nah, kalau misalnya dia yang sedang sulit menangkap, itu bisa kita dengan pakai media juga didukung, yaitu media seperti gambar. Nah, alhamdulillah sekolah kita juga memfasilitasi dengan ada infokus gitu ya. Jadi anak bisa melihat ini gambar. Ini siapa yang menciptakan matahari, bulan gitu kan, rukun iman, termasuk kepada Allah, memahami gitu ya. Oke, jadi sudah menggunakan teknologi juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi mereka agak lebih bisa cepat memahami kalau ketika menggunakan gambar dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi ini pembelajaran agama Islam. Untuk pelajaran agama Islam sendiri diwajibkan di seluruh siswa, Ibu di SLB Pembina? Iya. Untuk semua setiap kelas ya. Durasinya berapa jam satu hari Ibu? 2 jam, 2 jam mata pelajaran. Seminggu satu kali seminggu. 1 kali 1 minggu 2 jam. Iya. Iya, itu semua 2 kelas JP. 7, 8, 9 sampai 12 ya. Iya, kelas 12. Iya, baik, kita ke Rizky dulu nih. Halo Rizky. Deketin mic-nya dong. Iya. Rizky. Iya. Semangat dong. Mana nih senyumnya? Ini channel YouTube-nya bisa kelihatan loh. Ini Rizky loh. Betul. Dari SLB Pembina. Rizky suka pelajaran agama ya?
Iya, Dari usia berapa? dari usia Bisa deket di mic-nya sayang. Nah, 6 tahun. 6 tahun sudah suka agama. Iya, seperti apa sukanya? Suka membaca Al-Quran atau suka baca ayat pendek atau surah-surah pendek atau juga ayat-ayat yang lain? Seperti apa nih sukanya? Membaca ayat-ayat pendek. Membaca ayat pendek. Surah apa tuh yang paling digemari suka dibaca? Semuanya suka? Al-Lahab, Al-Fajr, Ya, semua. semua. Hafal nggak itu? Al-Lahab hafal tadi. Al-Lahab hafal ya? Iya. Iya. Coba dong kakak mau dengar satu surah Al-Lahab. Bisa didekatkan ke mic-nya atau surat yang bisa dibacakan yang hafal? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zatal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Iya, baik. Oke. Nah, Rizky, kalau untuk agama Islam sendiri, Rizky kalau nilainya sudah lumayan Ibu kalau untuk nilainya sendiri? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Karena sudah. dia ringan dan sudah bisa baca Al-Qur'an, Iya. insyaallah dia lebih tinggi dari rekan-rekan yang lain, teman-teman Iya, yang lain. teman-teman yang lain Iya. ya. Ya, Rizky, kalau sama Ibu Samsidar ini diajarnya gimana tuh? Enak nggak diajar sama Ibu Samsidar? No? Enak. Enak ya, orangnya enak diajak. Sangat penyayang gitu kelihatan ya. Baik, Rizky cita-citanya mau jadi apa nanti ke depan? Dokter. Oh dokter, luar biasa. Mau jadi dokter tuh Ibu Samsidar Iya. siswanya. Jadi walaupun jadi dokter yang namanya untuk Al-Quran tetap harus dipelajari ya Ibu ya. Untuk Iya, Rizky juga jadi dokter. Rizky di sekolah agama Islam itu diterimanya berapa? Tadi kata Ibu Samsidar 2 jam 1 hari ya, 1 minggu. Iya, pelajaran apa aja selain membaca Al-Quran selain itu? Praktek sholat. Praktek sholat 5 waktu. Nah betul sekali. Sudah bisa semua? Bisa. Bisa, iya dong. Sudah kelas berapa tadi? Kelas 8 ya? Sudah dipraktekkan ya Bu ya mungkin ya di rumah ya sama orang Iya, tua. kita kalau sebelum belajar agama Bu, yang belajar agama Islam itu kita ke musola mengerjakan ya. sholat duha ya 2 rakaat gitu. Jadi Iya. semuanya ke musola sebelum kita meski belajar agama gitu. Jadi setiap hari begitu. Untuk baik. pembiasaan mereka itu termasuk salah satu metode praktek. Pembelajaran Iya. praktek. Iya, baik. Pendengar, kita informasikan untuk yang melaksanakan ibadah sholat asar sudah masuk waktunya saat ini dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga beribadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridoannya. Amin ya robbal alamin. Baik, Ibu Samsidar kita lanjut lagi. Jadi tadi kalau untuk sholat 5 waktu itu sudah ada praktek di musola ya? Untuk sholat duha. Iya, untuk Jadi sholat duha. kita pembiasakan yang mudah-mudahan kita doakan di rumah Akan dipraktekkan. Iya, untuk yang 5 waktu. Jadi mereka memahami dari praktik wudu dari kita dari berwudu kan satu-satu kemudian kita praktek sholat. Tapi sebelum praktek sholat siapa yang mau belajar azan kita persilakan bagi anak gitu kan. Iya. Begitu. Oke, jadi ada memang petugas khususnya ketika praktek sholat atau langsung sama Ibu Samsidar? Sama saya langsung gitu. Langsung ya. Baik. Setiap pembelajaran Setiap agama pembelajaran. semua kelas gitu. Dan mereka bagaimana Ibu mengikuti pembelajaran seperti itu? Agak sedikit perlu waktu untuk memberikan pemahaman kepada mereka atau pembelajaran seperti itu? Insya Allah tidak, kita karena ini ibadah kita memberikan kesadaran kepada mereka, Iya. kemandirian kepada mereka. Inilah ibadah kita sebagai umat Islam memperkenalkan mereka begitu kan. Punya kewajiban. Jadi mereka itu secara tidak langsung memahami gitu. Jadi hampir tidak ada kendala. Apalagi mereka itu berjemaah gitu. Berjamaah ya. Iya. Kadang mereka saling tegur, tidak boleh main-main gitu. Iya. Jadi
enak ngelihat seperti itu ya Bu, Iya, benar insya kekompakan. Allah. Nah untuk jadi imamnya sendiri dari siswa sendiri Ibu? Iya, untuk mereka saling belajar gitu kan. Jadi bergilir dia itu. Kalau Bergilir. misalnya kelas Rizky berarti imamnya siapa? Rizky gitu Iya. kan. Jadi kebagian. Jadi dia merasa, oh aku bisa menumbuhkan kemandirian, kepercayaan diri kepada mereka gitu. Iya, jadi memang itu harus ditularkan kepada siswa yang lain Iya. untuk sifat yang menjadi pemimpin kata kelas ya seperti jadi imam ya. Iya. Nah untuk namanya pembacaan ayat suci Al-Quran itu kan memang butuh pelafalan yang benar-benar Iya. dan tajwid dan lain sebagainya. Nah Ibu apakah ini juga diajarkan kepada mereka Ibu Asmida? Ya karena dia anak Geraita, maka dalam penyampaian pembelajaran itu kita tetap sederhanakan, termasuk dalam mengajarkan tajwid. Misalnya seperti Rizky sudah Al-Quran, jadi kita tidak bisa mengajarkan kepada Rizky ini mad wajib mutasil misalnya, ini mad badal, misalnya ini mad adil sukun. Nah tidak bisa seperti itu, tapi kita hanya memakai sederhana. Misalnya, ayo Rizky yang panjangnya kayak ini, tolong agak dipanjangkan dikit, 4 sampai 5 harokat, jadi panjangkannya gitu. Seperti itu aja Bu. Nah, tapi kalau dia bertanya, Bu ini tandanya apa? Baru kita jawab gitu. Iya, jadi itu proses juga ya Iya, Bu ya. proses. Karena mereka juga tidak langsung menerima Iya. sepenuhnya gitu. Baik, Ibu nanti kita lanjut lagi obrolan Baik, kita sore hari ini iya. juga untuk Rizky. Silahkan pendengar yang mau gabung di acara kita setara, kita buka di layanan WA juga 0821 7927 9090 atau juga melalui line telepon kita di 369977 untuk acara kita setara. Baik pendengar, kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Masih bersama kita di acara kita setara. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Ih, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau Di nggak? mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ciki ngebul. Papa nggak sih. Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul? Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Kena lampu merah lagi. Maju terus aja biar cepet. Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus. Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau. Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita. Alah, cuma sebentar aja kok. Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini? Nah, mereka aja yang nggak sabaran. Yang nggak sabaran itu kita. Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Pekan Tilawatil Quran ke-53. Wujud peran serta LPP RRI berkontribusi dalam syiar agama Islam. Diselenggarakan di bulan Ramadan serentak di seluruh Indonesia. Dengan kategori lomba, tausiah, tilawah, tahfiz, tartil Quran sensorik netra. PTQ ke-53 tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 1-6 April 2023. Pekan Tilawatil Quran ke-53 1444 Hijriah. Toleransi, kolaborasi untuk Indonesia kuat. Kerjasama RRI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Info lengkap dan pendaftaran melalui aplikasi RRI Playgo. Unduh segera di Google Play Store dan Apple Store. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang.
Baik pendengar, kita lanjut kembali, kita setara masih bersama Rizky dan juga Ibu Samsida. Masih bersama kita ya untuk acara kita setara sore hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar yang mau bergabung, kita buka line teleponnya di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Ibu Samsidar, kita lanjut lagi. Ini Ibu kaitannya sama tadi. Wah, kayaknya ini cuaca hujan kayak di luar sana, kedengaran sampai sini ya. Kedengaran sampai sini. Baik, silakan pendengar bisa Anda bergabung di sini di line telepon kita di acara kita setara bersama kedua narasumber kita. Baik Ibu Sam, tadi kan Ibu mengatakan kalau untuk anak-anak tunagrahita ini agak sedikit pemahamannya agak sedikit lambat gitu ya. Nah jadi ini butuh kesabaran ekstra untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Nah Ibu bagaimana ini? Mungkin Ibu selama ini mungkin bisa memberikan tipsnya bagi kita nih sebagai orang tua. Katakanlah kita yang punya anak seperti mereka. Ini bagaimana Ibu Sam? Iya, kalau kita memperhatikan anak-anak yang lambat dalam memahami ajaran materi yang kita sampaikan, kita berusaha untuk mencari metode apa yang tepat buat anak ini. Misalnya taruh Rizky kan bisa kita kategorikan yang ringan bisa cepat memahami. Nah, kalau yang lambat dalam dia membaca Iqra itu kita metode apa yang kita sesuaikan dengan mereka. Misalnya metode bernyanyi bisa gitu kan, kemudian metode bercerita, misalnya kita bilang begini, nah kalau mulut dibuka apa nah begitu. Kalau misalnya batu ada batu di bawah, apa namanya, ada batu di bawah, nah mana yang mereka nangkap gitu ya. Jadi huruf ba gitu. Yang ba itu kan sama kayak huruf nun tapi titiknya di atas. Kalau batunya naik itu jadi apa gitu, gitu ya. Jadi itu butuh metode yang seperti itu ya. Jadi dia itu mencari-cari yang kita tekankan, yang kita perjelas ke mereka baru ingat iya itu gitu kan. Seperti misalnya juga misalnya jagung manis tuh gimana gitu kan. Gitu kan. Gorila misalnya gorila makan nasi goreng gimana gitu ya. Jadi ingat gitu. Jadi dikasih metode-metode story lah, cerita gitu kepada anak-anak yang itu sesuai dengan kemampuan keterbatasan mereka. Jadi Ibu butuh setiap hari itu punya inovasi sendiri-sendiri untuk seperti itu ya. Iya, kita lihat keterbatasan anak gitu. Iya, jadi luar biasa. Dengan cara metode seperti itu mereka lebih cepat menangkap. Baik. Oke, Rizky, kita lanjut. Mana Rizky nih suaranya? Halo. Iya, deketin mic-nya sayang. Ayo. Rizky, tadi kakak tanya, yang ngajarin ngaji pertama kali siapa? Siapa nak? Ibu, ayah? Ibu. Oh ibu. Oh ya, bisa mantap itu kursinya biar lebih jelas. Iya, di mic-nya sayang, di mic-nya. Ibu nih. Jadi ibu ya? Oke. Ibu yang ngajarin ya Rizky ya? Oke. Umur berapa Rizky pertama kali mendapatkan pelajaran untuk mengaji ini? Dari umur berapa? Dari umur 10 tahun. 10 tahun. Sekarang usia Rizky berapa? 15 tahun. Udah lama ya, pinter. Jadi yang pertama kali itu dapat pelajaran mengaji di rumah ya? Iya, Rizky di rumah alhamdulillah. Rizky berapa saudara tuh? Ingat gak? Oh, saking banyak. Iya, banyak ya saudaranya ya. Iya, Rizky, kalau untuk ayat suci Al-Quran bisa ada yang mau dibaca sore hari ini? Tadi hafalan, sekarang boleh baca Al-Quran yang sudah dibawa. Surah apa yang mau dibaca? Al-Bayyinah. Iya, oke. Kalau mau baca Al-Quran silakan, nanti kursinya dimantapkan dulu, mic-nya didekatkan biar lebih jelas mendengarnya ya. Silakan Rizky. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Rasulun minallahi yatlu sufam mutahharah fiha kutubum qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah Linnal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum syarrul bariyah Iya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, Maha Suci Allah ya. Rizky itu lancar sekali ibu dia membaca. Nah ini bisa dikatakan walaupun dia tunagrahita, tapi untuk membacanya bagaimana koreksi ibu sendiri dari bacaannya Rizky itu? Ada sesuatu yang ingin disampaikan ibu? Mungkin sudah benar semua atau bagaimana itu ibu? Kalau bisa dikatakan benar 100% belum ya, karena keterbatasan. Tapi betul. Alhamdulillah kadang kemampuan dia baca Al-Quran itu melebihi dari orang anak-anak normal. Iya, itu gitu ya, yang luar biasa. Jadi kita sebagai jangan membuat motivasi kita kan untuk belajar Al-Quran gitu kan. Karena dalam Islam juga mengajarkan bahwa tidak ada kata istilah tidak membaca Quran dan anak-anak juga ditekankan bahwa kalau bisa sebaiknya kita tuh setiap hari membaca Al-Quran apapun itu pekerjaan kita, sesibuk apapun kita minimal 1 ayat jadilah gitu kan untuk mereka membaca Al-Quran. Karena yang mereka yang terbata-bata itu kan 2 pahalanya kan sebagaimana hadis Rasulullah allazina yaqra'u bismillahirrahmanirrahim allazina yaqra'ul Quran barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa mahir dan mereka pandai bahwa mereka itu bihi safaratu kiramil baroroh, mereka itu bersama malaikat yang taat lagi yang mulia. Kemudian barang siapa allazi yaqra'ul Quran lupa saya wayatata'u fihi wa huwa alaihi saqqul lahu ajran. Dan bagi mereka yang sulitan membaca Al-Quran secara terbata-bata maka mereka pahalanya 2 gitu kan. Jadi termotivasi jangan sampai sudahlah enggak bisa baca Quran gitu kan. Padahal pahalanya itu 2 gitu kan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Jadi insyaallah buat motivasi anak gitu. Iya, baik. Dengan hadirnya Rizky sore hari ini buat motivasi buat kita semua bahwa mereka saja yang berkurangan seperti ini semangatnya luar biasa untuk mempelajari Al-Quran, membacanya lancar. Oke, kemudian juga apalagi kita sebagai orang tua dan yang punya anak yang normal ini jangan sampai kita mentelantarkan Al-Quran seperti di rumah tidak tersentuh sama sekali. Nah ini baik. Ibu mungkin ini di luar sedikit ini kaitannya sama kita yang punya anak normal dan lain sebagainya. Mungkin Ibu Sam sore hari ini bisa mengetuk hati kita sebagai orang tua ya. Karena jujur Ibu kebanyakan anak-anak yang namanya usia sekolah itu kebanyakan main handphone daripada membaca Al-Quran. Terkadang orang tua sudah memberikan nasihat, bimbingan, bahkan didatangkan ustadz, ustazah untuk mengajar ngaji gitu. Nah ini mungkin Ibu bisa berbagi tips kita sebagai orang tua. Gimana agar anak itu bisa hatinya terbuka selain doa dari orang tua. Mungkin ada kiat gak Bu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Katakanlah ada anak yang sangat sulit untuk kita ajak untuk membaca Al-Quran. Silakan Ibu Sam, mungkin sangat penting sekali. Tidak banyak tips ya, cuman kita sebagai guru, orang tua itu
yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah pergaulan anak. Ya, pergaulan anak dengan siapa mereka berteman itu harus diperhatikan. Kemudian berusaha memasukkan mereka kepada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya positif, yang seperti katakanlah majelis taklim, kelompok-kelompok pengajian kepada anak-anak begitu kan. Sedikit-sedikit gitu mereka diberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama Islam, kemudian ini loh keutamaannya kita membaca Al-Qur'an gitu kan, bahwa Al-Qur'an itu mendapatkan syafaat kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu kan. Kemudian membawa berkah dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Hati kita menjadi tenang, tentram gitu. Ya sebagai orang tua ya terus kita ingatkan gitu, jangan mudah bosan, namanya kita berikhtiar semaksimal mungkin gitu kan. Kita kata orang usaha itu tidak mengkhianati hasil. Iya gitu. betul sekali. Insya Allah ada jalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah menjadi lebih baik. Iya baik. Ibu kalau bicara soal kendala ini pasti ada yang ibu hadapi ketika menghadapi anak-anak tunagrahita, apalagi ini agama Islam ya, pendidikan agama Islam. Nah bagaimana ibu menghadapi kendala itu? Apa yang kendala yang sudah ibu hadapi sampai dengan saat ini? Kalau kita kalau kita mengajari anak-anak grahita, tentu kita mempunyai juga hambatan ya. Pertama itu mereka ini mudah lupa. Sampai kan hari ini besok lupa gitu ya. Jadi kita tuh harus lupa lagi nih anak. Jadi kita tuh harus berulang-ulang gitu ya untuk mengajarnya. Misalnya maka itu kita menggunakan metode tanya jawab. Kita pancing anak lagi. Kita belajar apa kemarin gitu kan. Mereka menjawab, lupa, bingung. Nah, kalau misalnya mereka lupa, bingung, maka kita menggunakan metode apa lagi nih ya. Maka itu bisa kita pakai media apa lagi nih. Bisa kita media gerakan tubuh gitu kan. Misalnya, ayo nak apa ini rukun iman yang pertama, lupa dia apa gitu kan bertanya. Dia tuh satu tuh susah kita gitu bisa Bu, menggerakkan tubuh misalnya tubuh. Kita tunjukkan tangan kita ke atas ya, iman kepada siapa, baru dia mereka ingat Allah, mengingat Allah gitu. Kemudian kalau misalnya malaikat, kita gerakkan tubuh kita, misalnya kita kayak pesawat sebenih kan, malaikat gitu kan, mereka akan mengatakan malaikat, baru ingat gitu. Harus bahasa tubuh juga ikut apalagi nih yang buat mereka tuh ingat, biar mereka tuh paham gitu. Jadi itu kendalanya paling yang itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini emosional, tidak stabilnya emosional. Nah, jadi kalau apa itu, Ibu? Misalnya dia ada problem di keluarganya gitu kan, ada sesuatu yang diinginkan keluarganya, maka ketika dia datang ke sekolah mukanya terbawa gitu, terbawa. Jadi tidak semangat dalam mempelajari agama Islam, belajar. Nah, kalau jadi seperti harus itu kita, gimana Bu pendekatannya gitu ketika ada masalah? kita ajak bercerita. Iya, kita ada apa masalahnya gitu, atau kita ajak main atau apa gitu kan, sambil mereka itu bad mood lah, hilang bad moodnya gitu, sampai dia moodnya baik lagi. Iya, kita kasihkan semacam puzzle atau permainan yang dia suka, atau gambar-gambar yang bisa mewarnai atau lain sebagainya gitu. Itu aja sampai sekarang ini Alhamdulillah hambatannya seperti itu aja ya Bu ya. Nah, untuk anak-anak tunagrahita di SEB Pembina ini banyak prestasi sudah dihasilkan nggak Bu di sana, khususnya untuk agama Islam, belajar agama Islam? Prestasi anak itu kalau pendidikan agama Islam, mereka ini mengikuti lomba membaca ayat suci Al-Quran, MTQ ya. Alhamdulillah SLB Negeri Pembina mengikuti terus setiap perlombaan MTQ kan, untuk anak ABK, dan alhamdulillah walaupun belum sampai ke nasional, dia ke daerah, tingkat daerah atau provinsi ya? Iya, menang tingkat daerah provinsi Sumatera Selatan. Iya. Sudah dulu pernah nasional, sampai ke nasional tidak menang, itu anak autis, tidak salah itu. Oh, autis. Iya. Untuk Al-Quran ya? Iya. Oke. Nah, Ibu, kita balik ke tunagrahita tadi. Kalau Syukri ini kan yang tunagrahita ringan ya Bu ya? Iya. Nah, kalau di SEB Pembina sendiri itu ada yang tunagrahita yang agak berat nggak Bu, kalau boleh kita tahu? Ya, ada berat. Ada ya? Kelas berapa itu Ibu Sam? Yang sama-sama sekelas dengan Rizky ada. Oh, sama ya? Iya. Nah, gimana Ibu pembimbingan kepada mereka yang sudah dikategorikan tunagrahita yang berat? Kalau yang berat ya yang jelas kita
memahami dulu kualitas anak, oh begini, kita menyiapkan mental, gitu kan. Yang jelas kita tetap kasih sayang terhadap mereka, kita tulus mendidik dan membimbing anak itu. Insya Allah lambat laun mereka juga akan berubah gitu. Paling tidak kalau misalnya dia berat itu tetap dia mendapatkan materi pendidikan agama Islam. Misalnya dia sholat, kita kita ajak dia ke musola, tetap sholat sama seperti yang lain gitu kan. Tetap wudhu walaupun keterbatasan mereka apa mencuci apa gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya dalam memahami dia kurang, kita bisa pakai media-media misalnya bunyi, misalnya gambar, gerak atau apa, bagaimana respon dia seperti itu. Baik, iya. Insya Allah berubah gitu. Iya, amin, baik. Iya. Ini kalau menjelang bulan suci Ramadan ini tinggal berapa hari lagi nih Bu Yasam ya. Nah kalau di SMP Pembina sendiri ada kegiatan khusus gak di bulan Ramadan untuk SMP ini? Kalau kegiatan pesantren Ramadan. Ya, biasanya di awal-awal Ramadan anak di situ ada kajian keislaman, termasuklah mereka ini membaca surat-surat pendek, itu materinya, kemudian doa sehari-hari, termasuk juga praktek sholat. Itu sudah terprogram dari setiap tahun ya. Setiap tahun insya Allah. Iya. Kita coba terima dulu, ada yang telepon ini ya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oma Ana, Ibu Sam, pendengar setia kita di Prabu Muli. Oma Ana. Iya, Oma kenalan dulu, ini ada Ibu Sam dari SLB Pembina, ada Muhammad Rizky, siswa SLB kelas 8, Oma. Iya, Mbak Nadia. Salam kenal ya Ibu Samsidar ya. Iya Bu. Salam kenal juga untuk Muhammad Rizky Ramadan. Rizky ya. Iya. Rizky. Iya. Silakan Mau Oma. nanya Ibu Samsidar. Iya Bu. Mendengar Rizky tadi itu mengaji ya. Iya. Hatiku sangat terketuk gitu ya. Jadi terharu sampai ya kayak Bunda. Merinding kayak sampai keluar air mata gitu. Sedangkan saya yang sehat belum bisa lancar seperti itu gitu ya. Itu yang luar biasa ya Oma ya. Memang kalau Ibu Samsidar kayaknya udah ke surga lah nanti ya. Amin, amin ya Allah. Memelihara anak-anak emas seperti Rizky dan teman-teman. Iya, mengajari seperti itu yang Mbak Andiara kayaknya menyadari diri gitu. Mereka kenapa bisa, saya kenapa tidak bisa Kita gitu, yang normal diberikan Allah ini kenapa Iya. nggak seperti Rizky gitu yang begitu lancar membaca Al-Quran. Nah itu dia. Iya, Jadi mau bertanya betul. Ibu Samsidar, Iya, Bu. berapa lama lah Rizky itu diajarin sampai bisa lancar kayak gitu Bu? Iya baik. Terima berapa kasih. bulan, berapa lama bulan. dia bisa lancar seperti itu. Dan Iya. yang kedua, tolong Bu dijelaskan dulu ya, pengertian tunagrahita itu tolong diperjelas juga seperti apa gitu ya Betul Bu betul. ya. Iya. Terima kasih ya Oma, begitu perhatian. Iya, terima kasih. Penjelasannya Ibu Samsidar. Iya. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener loh Ibu Sa, waktu Rizky melantunkan ayat suci Al-Quran itu begitu lancar gitu. Sampai benar kata Oma, kita terharu gitu. Iya. Yang Rizky aja yang seperti ini bisa lancar. Kenapa kita berikan Allah kecukupan panca indera, suara, kemudian apa itu. Nah ini bisa dijelaskan Ibu Sam, berapa lama Rizky bisa lancar seperti itu? Kalau ditanya berapa lama, berapa bulan, kata Ibu Ana tadi, sebenarnya faktor yang mendukung itu adalah kerjasama, tidak hanya dari guru, tapi kerjasama orang tua. Orang tuanya, iya. Orang tuanya dan juga komunikasi kita, gitu kan. Jadi sebagaimana kata Rizky tadi, bahwa dia tuh dari kecil diajarkan oleh orang tuanya, gitu. Umur berapa tadi itu dia senang, 6 tahun ya. Iya, gitu. Jadi kita sebagai guru ya tinggal mengasah gitu kan. Yang jelas setiap belajar agama itu tetap anak-anak ini mengaji gitu kan, mengaji sebelum kita memulai pelajaran agama. Iya, gitu. Sebelum mulai selalu mengaji. Ya, yang jelas kita tetap semangat dengan adanya Rizky ini, kita tetap bersemangat bahwa saya harus bisa seperti Rizky dan harus kalau bisa melebihi Rizky gitu. Iya, ya. baik. Karena Rizky ini tidak hanya dia membaca, tapi dia juga bisa menghafal surat-surat pendek gitu kan. Hafal-hafalan ayat pendek ya. Baik. Jadi Oma tadi satu pertanyaan udah dijawab. Nah yang kedua,
Mohon penjelasan Ibu Iya. Sam, tunagrahita itu apa gitu? Oma pengen tahu dan pendengar kita yang lain. Tunagrahita itu seperti di awal yang saya sudah sampaikan tadi. Tunagrahita itu anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak istimewa, yang mana mereka ini mempunyai keterbatasan intelektual di bawah rata-rata anak yang biasa gitu kan, anak-anak biasa, dan juga dalam kecakapan komunikasi sosialnya itu. Nah, itu di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata, ya. Tapi kalau kita bantu dengan mengajarinya, mengasahnya, insya Allah mereka itu paham sedikit demi sedikit. Sedikit, baik. Nah, baik, itu Oma Ana di Prabu Muli sudah dijawab dengan jelas. Silakan pendengar yang lain mau gabung, masih ada waktu di line telepon kita di 369977 atau juga WA per 1821 7927 9090. Baik, kita ke Rizky lagi dulu ya Ibu Sam. Iya, Rizky, ke mic-nya Rizky biar lebih dekat. Mantep nak. Iya, baik, Rizky tadi sudah membaca Al-Quran. Tadi Ibu Samsida mengatakan banyak juga surah-surah pendek yang hafal. Tadi sudah satu ayat, satu surah pendek. Ada lagi yang hafal Rizky? Ada. Surah apa itu? Al-Zalzalah. Iya, boleh dong kita dengarkan. Nggak usah di Iya, silahkan. Tidak apa-apa Bunda. Iya. Lebih sedikit ke mic-nya biar lebih jelas. Hafalan. Yang hafal aja apa selain itu? Surah pendek apa nak? Surah pendek yang lain? Surah Al-Kautsar? Iya boleh, silakan yang hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna atoina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Iya, baik, alhamdulillah sudah 2 ayat hafal ya. Yang pasti insya Allah hafal Qulhu Ahad. Iya. Ada satu lagi yang mungkin mau dibacakan Rizky? Al-Qari'ah. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narum hamiyah. Iya. Sadaqallahul azim. Baik. Rizky luar biasa, subhanallah ya. Rizky mudah-mudahan nanti dilancarkan terus ya baca Al-Qur'annya. Dan mungkin Bunda ini bisa dijadikan juga nih Rizky untuk mengikuti lomba-lomba seperti yang lain ya. Ada rencana untuk tahun-tahun ini Ibu akan mengikutkan serta siswa SLB Pembina untuk ajang seperti pembacaan Al-Qur'an? Insya Allah ya pada tahun ini. Pada tahun ini. Iya, baik. Ibu, kita ke orang tua. Tadi Ibu mengatakan Rizky hafal seperti ini karena memang dari orang tuanya, mendidik dari usia keluarga. Nah, bagaimana Ibu peran orang tua itu sepenting apakah untuk anak-anak seperti anak yang penuh kebutuhan khusus seperti tunagrahita saat ini? Baik Bu. Metode apapun, sebaik metode apapun yang diterapkan, yang sudah diajarkan di sekolah, yang kita laksanakan itu rasanya tidak akan bisa menghasilkan yang maksimal gitu kan tanpa ada peran serta kerjasama dari orang tua. Jadi jangan sampai orang tua itu berpikir bahwa sudahlah anak dia jadi masih gitu-gitu juga atau sudahlah biarlah guru agama, yang penting dari guru agama sholat gitu kan, bisa ngaji bisa sholat itu nggak bisa itu. Kalau bahasa orang Palembang tuh ngajak sahur. Tidak seperti itu. Jadi harus ada kerjasama, saling mendukung gitu kan. Jadi saya senang sekali kalau misalnya ada orang tua atau wali murid yang berkomunikasi gitu dengan kan. Guru ya. Iya, dengan nanyakan guru. perkembangan anaknya. Nanya perkembangan anak. Gimana anak saya sholatnya kalau di rumah hanya maghrib saja gitu kan. Atau misalnya belum ini hafal rukuknya, sujudnya. Nah, senang seperti itu. Jadi kita dimonitor bisa, ya Bu ya. Ya
Ya, selain kita mengasihkan tugas-tugas di rumah juga termasuk juga kerjasama kepada orang tua. Iya, gitu. jadi peran orang tua sangat besar Sangat ya. besar. Jadi jangan cuek dengan perkembangan anak. Dan yang pasti sebagai orang tua di sini, Bunda Sam harus benar-benar ya menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti tunagrahita ini. Nah, mungkin Ibu, ini kan kadang-kadang ada orang tua juga yang misalkan diberikan anugerah seperti ini, dapatkan anak yang tunagrahita, katakanlah yang sangat berat misalkan. Nah, ini bagaimana Ibu? Kadang-kadang ada orang tua yang merasa malu, kemudian tidak peduli dan sebagainya. Ini bagaimana Ibu berikan motivasi agar orang tua seperti itu jangan merasa malu untuk menyekolahkan anak di tempat yang memang sudah ada, mendidik mereka. Seperti apa nih Ibu Sam? Ya, yang jelas anak itu kan adalah titipan Allah ya, amanah. Jadi apapun keadaan anak yang diberikan kepada kita itu merupakan anak istimewa. Artinya kita itu merupakan orang tua pilihan, orang tua istimewa yang diberikan oleh Allah, bahwa kita tuh mampu ya dititipkan anak seperti anak berkebutuhan khusus ini gitu kan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak membebani memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Jadi tetaplah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia gitu kan. Banyak hikmah dan pelajaran yang kita ambil di dalamnya gitu. Sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memahami gitu kan, mentadabburi ayat Allah gitu dan sebagainya. Tidak hanya orang tua tapi kita juga pada umumnya, khususnya saya sendiri guru, sebagai guru anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Baik. Ya baik, kita break sebentar Ibu sebelum kita tutup pada sesi yang terakhir. Masih bersama kita Setara melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan. Ampun Superman, aku menyerah. Hah? Kau menyerah begitu saja? Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman. Caranya mudah sekali. Mudah? Emang gimana Superman? Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super. Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan. Gimana? Mau jadi pahlawan? Iya Superman. Pinjam HP-mu dong. Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri. Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, sampailah kita pada Kita Setara sebagai penutup hari ini. Kita ingin mendengarkan bagaimana himbauan dari Ibu Sam, kemudian harapannya untuk para orang tua terhadap anak-anak yang punya keistimewaan seperti hari ini. Silakan Ibu Sam.
Ya. Baik, terima kasih kepada orang tua dalam mendapatkan titipan dari Allah, anak-anak yang istimewa ini, ya tetaplah membimbing tidak hanya sebagai orang tua tapi juga sebagai guru di rumah, kemudian sebagai katakanlah psikolog ya, bercerita kepada anak gitu kan. Jadi jangan 100% menyerahkan kepada sekolah atau ke orang lain, misalnya pembantu atau sebagainya. Itu tetaplah berusaha, berikhtiar ya. Insya Allah semuanya akan ada jalannya dan insya Allah anak akan menjadi lebih baik. Yang kedua itu tetap berdoa kepada Allah, semoga anak-anak yang istimewa ini menjadi anak yang soleh dan soleha gitu. Karena doa orang tua itu kan diijabah oleh Allah gitu kan. Ya Allah. Kemudian yang terakhir mungkin insya Allah bertawakal, serahkan kepada Allah ya, apa yang terbaik, apa yang sudah kita lakukan serahkan kepada Allah ya. Itulah yang terbaik buat kita dan anak kita. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Bu Sam. Ya. Baik, Syukri. Rizky. Ya. Rizky, yang terakhir ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman berkaitan dengan ibadah sholat, mengaji dan lain sebagainya? Mungkin Rizky ada himbauan untuk teman-teman, ada yang ingin disampaikan? Ya. Dekat mic-nya sayang. Iya, Rizky. Oke. Tetap mengerjakan tetap mengerjakan sholat 5 waktu dan menghadap mengaji dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, maksudnya beribadah untuk bekal kita nanti. Iya, baik. Terima kasih ya Rizky ya. Semoga cita-citanya akan jadi dokter terwujud ya. Amin. Baik, terima kasih. Makasih Ibu Sam. Iya, sama-sama. Insya Allah selalu sukses, sehat selalu bersama anak-anak istimewa hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah tadi kita setara hari ini bersama Ibu Samsidar SAG, Guru SLB Negeri Pembina Palembang, juga Muhammad Rizky Ramadan, siswa SLB Negeri Pembina Palembang sudah bersama kita di acara Kita Setara. Semoga penuh manfaat dan penuh keberkahannya untuk kita di hari ini, dan kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan